Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian alat dan bahan, tata cara, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan roti jala. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Alia Nurul Zahra. Yang kedua ada Hanafi Muhammad Ashiri. Yang ketiga ada Izzat Tunisa Umniyati. Yang keempat ada Perdita Veda Fitrianingrum. Dan yang kelima ada Tommy Bagas Putra. Pengertian roti jala. Roti jala merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu. Di kota Medan, makanan ini cukup populer menjelang bulan Ramadan. Meskipun cukup sulit mencarinya, roti jala biasanya dikonsumsi sebagai takjil di bulan Ramadan. Selain itu juga disajikan dalam acara-acara silaturahmi keluarga atau pesta pernikahan dan syukuran. Roti jala disebut demikian karena berbentuk mirip jaring atau jala yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Tekstur roti ini lembut dan elastis. Roti jala sering disebut roti prata atau roti canai khas India. Roti canai dapat ditemukan di gerai makanan di Singapura atau rumah makan di Aceh dan Sumatera Barat. Singapura lebih mengenal sebagai roti prata dengan bentuk pipih karena dibuat dengan cara diputar hingga tipis kemudian dilipat dan dipanggang dengan minyak. Di Indonesia, roti canai bisa dihidangkan dengan kari kambing atau domba. Roti canai masuk ke Indonesia melalui migrasi Muslim India ke Kesultanan Aceh sekitar abad ke-17 dan menyebar ke seluruh Indonesia di awal abad ke-19. Roti ini akhirnya diadopsi menjadi masakan Melayu Sumatera dengan tambahan kare daging kambing dan dijual oleh masyarakat asing di Indonesia. Kampung Ampel, Surabaya, pusat peranakan Arab di Surabaya mengenal sebagai roti Maryam. Sementara masyarakat Jawa menyebutnya sebagai roti konde karena berbentuk menyerupai konde perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Muhammad Ashiri dari kelas 24. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan untuk membuat roti jala. Yang pertama kita membutuhkan 150 gram tepung terigu, lalu 260 ml santan, 2 butir telur, 4 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, 20 gram margarin yang dilelehkan, dan pewarna ungu secukupnya. Untuk isiannya yaitu rotinya itu kita menggunakan 350 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dikukus, 125 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, 20 gram margarin. Sedangkan untuk alat-alatnya kita menggunakan pisau, timbangan, wadah, garpu dan sendok, dan whisker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Tunisa dari 12 IPA 4. Cara pembuatannya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan telur, vanila bubuk, gula, garam, dan minyak. Yang ketiga, masukkan pewarna makanan pada adonan yang sudah diaduk. Yang keempat, saring adonan lalu masukkan ke dalam botol sebagai bahan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perdita Veda dari kelas 12 IPA 4. Selanjutnya untuk bahan isian, haluskan ubi ungu yang sudah dikukus, lalu panaskan margarin, kemudian tambahkan sedikit garam. Masak dengan api kecil. Lalu masukkan gula pasir, aduk rata. Tambahkan ubi yang sudah dihaluskan tadi, aduk rata hingga semua tercampur dan kalis. Matikan api dan sisihkan. Lalu tuangkan adonan ke dalam piping bag, lalu ikat dengan karet dan gunting ujungnya. Tapi ingat jangan terlalu lebar. Atau kamu bisa juga masukkan ke dalam botol yang tutupnya sudah dilubangi. Lalu panaskan teflon dengan api kecil, olesi dengan sedikit margarin, tuang adonan dan buat motif seperti jala. Lakukan hingga adonan habis. Ambil selembar adonan roti jala berisian, lalu lipat dan gulung seperti risoles. Lakukan hingga semua adonan isian habis. Lalu masukkan kulit sebagai alas dan diikuti dengan roti jala. Dan hasil produk sudah bisa dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Bagas Putra dari kelas 12 IPA 4. Nah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai rincian biaya dalam produksi kami. Yang pertama ada tepung terigu dengan jumlah 150 gram dengan harga Rp4.000. Lalu selanjutnya ada santan 260 ml dengan harga Rp15.000. Telur seperempat kilo dengan harga 8.500. Lalu minyak goreng
seperempat liter dengan harga 19.900. Lalu ada garam 1 bungkus dengan harga 2.000, gula setengah kilo 3.500, margarin 200 gram 4.500, warna makanan 1 botol dengan ukuran 30 ml itu 5.000. Lalu ada ubi ungu setengah kilo 5.000, wadah plastik 5 buah 7.500, dan yang terakhir adalah sendok plastik 1 pak dengan harga 5.000. Dengan memiliki sehingga total biaya yang kita keluarkan itu sebesar 79.900. Nah, dari rincian biaya ini kita dapat melanjutkan untuk menghitung berbagai macam perhitungan yang dapat dilakukan untuk menentukan pembiayaan produksi, modal, lalu ada keuntungan juga, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.